Duka mendalam masih menyelimuti tragedi kecelakaan maut yang melibatkan bus antar lintas Sumatera atau ALS dengan sebuah truk tangki bermuatan minyak di Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa mengerikan yang terjadi pada Rabu sore lalu ini tidak hanya meninggalkan puing kendaraan yang hangus terbakar, namun juga membuka tabir dugaan pelanggaran prosedur keamanan transportasi yang sangat fatal. Hingga saat ini, tim gabungan terus mendalami penyebab pasti kecelakaan yang merenggut belasan nyawa tersebut, di mana temuan terbaru dari hasil olah tempat kejadian perkara menunjukkan adanya indikasi kelalaian serius dari pihak operator bus. Hasil rekonstruksi dan olah TKP oleh pihak kepolisian mengungkap fakta yang mengejutkan. Polisi menemukan sejumlah barang muatan di dalam kabin penumpang yang secara tegas dilarang oleh aturan angkutan jalan. Di dalam bus ALS tersebut, ditemukan 2 unit sepeda motor, beberapa tabung LPG, hingga perabotan kayu rumah tangga. Keberadaan barang-barang berat dan mudah terbakar ini disinyalir menjadi faktor utama tingginya jumlah korban jiwa dalam musibah ini. Muatan ilegal tersebut diduga kuat menumpuk dan menghalangi akses pintu belakang bus, yang seharusnya berfungsi sebagai jalur evakuasi utama dalam kondisi darurat. Akibatnya, saat bus menghantam truk tangki dan api berkobar hebat, para penumpang terjebak di dalam kabin tanpa memiliki ruang gerak untuk menyelamatkan diri. Pihak kepolisian menegaskan bahwa sesuai aturan, kendaraan bus penumpang tidak diperbolehkan memuat barang-barang berbahaya yang dapat mengancam keselamatan manusia, apalagi sampai menutup akses keluar darurat. Kini, fokus utama petugas dialihkan ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Sebanyak 16 jenazah korban meninggal dunia tengah menjalani proses identifikasi yang sangat ketat oleh tim forensik. Mengingat kondisi korban yang mengalami luka bakar serius dan sulit dikenali secara fisik, petugas harus melakukan tes DNA, pencocokan data medis, hingga wawancara mendalam dengan pihak keluarga untuk memastikan identitas masing-masing korban. Keluarga yang datang nampak tegar mengikuti tahapan pengambilan sampel darah demi membantu mempercepat proses identifikasi. Di sisi lain, pihak Jasara Harja memastikan bahwa seluruh korban akan mendapatkan santunan. Untuk korban yang memerlukan perawatan medis, biaya akan dijamin hingga batas maksimal yang ditentukan, sementara bagi ahli waris korban yang meninggal dunia, santunan sebesar Rp50 juta akan segera diserahkan setelah proses administrasi dan identifikasi selesai. Namun, kasus ini dipastikan tidak akan berhenti pada pemberian santunan semata. Pihak kepolisian berkomitmen untuk mengusut tuntas aspek pidana dari kejadian ini. Dalam waktu dekat, penyidik berencana memanggil pihak regulator serta pimpinan perusahaan otobus ALS untuk mempertanggungjawabkan temuan barang-barang terlarang di dalam kabin penumpang. Tragedi ini menjadi pengingat keras bagi seluruh penyedia jasa transportasi publik mengenai pentingnya kepatuhan terhadap standar operasional prosedur. Pengabaian terhadap aturan keselamatan bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan ancaman nyata yang bisa berujung pada hilangnya nyawa manusia. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.